Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Salimah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi usia oleh Allah sehingga kita bisa melakukan seluruh kegiatan ibadah Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada qudwah kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Sahabat Salimah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Sahabat Salimah rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan yang mulia ini. Tentu rasa sedih menyelimuti hati kita karena bulan mulia, bulan yang agung sebentar lagi akan meninggalkan kita. Bulan Ramadan, bulan yang selalu dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim di dunia. Karena di bulan Ramadan, semua amal kebaikan setiap umat dibalas dengan penuh keberkahan, pahala yang berlipat ganda dengan banyak keutamaan-keutamaannya. Dan Allah telah menyiapkan pintu surga Ar-Rayyan khusus untuk hamba-hambanya yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sahabat Salimah rahimakumullah, ketika orang mukmin oleh Allah diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tidak terlepas dari dua kondisi, yaitu yang pertama, orang mukmin tersebut dianggap belum cukup bekal amal solehnya ketika kembali kepada Allah. Yang kedua, Allah akan meninggikan, meluhurkan derajatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan ada dua orang bersaudara. Salah seorang dari keduanya berangkat berperang. Ia adalah orang yang lebih semangat dalam beramal dibandingkan saudaranya. Kemudian ia pun gugur syahid di medan perang. Sementara yang satu lagi masih di umur panjang hingga 1 tahun setelah saudaranya syahid di medan perang. Beberapa waktu kemudian Thalhah radhiyallahu an bermimpi melihat bahwa laki-laki yang meninggal belakangan lebih tinggi derajatnya. Lalu keesokan harinya Thalhah menceritakan mimpinya kepada orang-orang dan mereka pun heran. Lalu menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah. Mendapat pertanyaan tersebut, Rasulullah pun bertanya, bukankah orang ini hidup 1 tahun setelah saudaranya meninggal dan mendapatkan bulan Ramadan lalu ia berpuasa? Mereka menjawab, betul Rasulullah. Bukankah ia juga telah mengerjakan sholat ini dan itu dengan beberapa sujud dalam setahun? Mereka menjawab kembali, betul ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW kembali bersabda, sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya, bagaikan antara langit dan bumi. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang bila oleh Allah diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, itu merupakan wujud maha rahman dan rahimnya Allah kepada hambanya, yang menginginkan hambanya ketika kembali pulang menghadap Allah dalam keadaan fitri. Oleh karena itu, maka
kita yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Semaksimal mungkin kita melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan secara bersungguh-sungguh sehingga kita bisa meraih kasih sayang Allah, bisa meraih keberkahan Allah, bisa meraih pahala-pahala Allah, bisa meraih magfirah Allah, dan kita mencapai derajat takwa yang telah dijanjikan oleh Allah. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitri. Sahabat Salimah rahimakumullah. Setiap muslim di akhir Ramadan diberi perasaan imani yang merasuk ke dalam kesedihan dan kegembiraan. Sedih karena berpisah dengan bulan Ramadan, sebab harapan imaninya adalah sepanjang tahun berisi bulan Ramadan. Namun kegembiraan menyambut Idul Fitri. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Lisa ini farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbi." Untuk orang yang berpuasa terdapat dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Rasa sedih akan terobati dan menjadi positif jika hanya kerangka waktu yang dilepas. Konten dan substansinya dari ibadah bulan Ramadan tetap dipertahankan. Serta hidup kita menjadi pribadi Ramadhani tetap hadir di bulan-bulan pasca bulan Ramadan. Cara menjadi pribadi Rabbani adalah dengan menjadikan objek ibadahnya adalah Ramadan, bukan bulan Ramadannya. Adapun kegembiraan yang fitri akan menjadi penyeleksi agar tidak jatuh kepada bentuk-bentuk ekspresi kegembiraan hedonis yang tidak diridhoi oleh Allah, seperti ekspresi kegembiraan yang mubazir dan hura-hura. Kegembiraan fitri diraih dengan al-itmam wal khitam wa nailil kufron, serta berbagi dengan sesama walakum tasyakur. Selanjutnya, kegembiraan fitri ini akan terakumulasi mencapai puncaknya kelak, yaitu yauma liqa'i rabbana, pada saat berjumpa dengan Allah. Adapun kegembiraan yang berkualitas rendah akan menguap bertebaran sebagai debu. Sahabat Salimah rahimakumullah. Setelah sebulan penuh kita menjalani tarbiyah Rabbaniyah Ramadaniyah, penting kita berbaik sangka kepada Allah, sebab Dia akan memenuhi sangkaan baik hambanya. Kendati mungkin belum mencapai ketakwaan level tinggi, namun dengan berbaik sangka kita berharap dan bersyukur kepada Allah. Insya Allah hal itu dapat menghantarkan kita ke dalam lingkaran para muttaqin, disertai pengampunan dosa dan penerimaan amal ibadah kita, baik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Dengan begitu, kita pun insya Allah termasuk minal aidin wal faizin, tentu atas taufik serta karunia Allah, bukan semata karena kinerja kita. Dengan rasa syukur demikian, kita akan berhati-hati menjaga diri, jangan sampai baju yang sudah suci bersih berkat Ramadan kembali terkena noda kotoran, polutan maksiat yang bertebaran di sekitar kita. Sehingga kita harus menjaga posisi yang dekat dengan Allah agar tidak mengalami gap dan degradasi. Kesolehan sosial juga harus kita teruskan dengan memelihara atau menyambung tali silaturahim dimanapun. Setiap komunikasi sosial harus bermuatan kasih sayang, menebar kebaikan. Sahabat Salimah rahimakumullah, Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada umatnya 3 kunci sukses pasca Ramadan supaya kita tetap menjadi pribadi Ramadan.
Tiga kunci sukses tersebut adalah sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun sebagai konsekuensi logis dari kondisi bahwa Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Al-Hadid ayat 4. Maka posisi kalbu kita harus berkata, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menatapku. Selain sadar bahwa kita dalam monitoring Allah yang meliputi segala sesuatu, dan para malaikat senantiasa mencatat apapun yang kita perbuat dan kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Al-Qaf ayat 18. Kesadaran penuh akan penguasaan Allah yang tiada mengendur akan menghadirkan kekuatan ihsani yang berbuat kebajikan, bukan saja guna menghindari atau meninggalkan keburukan, tetapi juga untuk melakukan kebaikan yang mampu menutupi keburukan sebesar apapun dan sebanyak apapun. Kunci yang kedua adalah menutupi semua keburukan, kesalahan, dan kekurangan kelalaian dengan kebaikan. Sesuai dengan firman Allah, surat Al-Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dalam pergeseran baik dengan yang buruk, sebenarnya posisi kebaikan tetap diuntungkan di atas keburukan, sebab Allah dengan rahmatnya telah menetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzau illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa membawa amal kebaikan, baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Surat Al-An'am ayat 160. Terlebih mengerjakan kebaikan-kebaikan di waktu-waktu fadilah, seperti di bulan Ramadan dan bulan-bulan haram. Ini semua sejatinya menjadi pendorong untuk memperbanyak amal kebaikan, bahkan memperbanyak perencanaan sesuai dengan hadis Nabi SAW. Siapa yang berniat mengerjakan amal kebaikan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, kita hanya berniat untuk melakukan kebaikan, Allah sudah catat satu pahala. Sedangkan ketika kita berniat melakukan kejahatan tapi tidak kita laksanakan, Allah tidak mencatatkan kejahatan untuk kita. Kunci sukses ketiga setelah pasca Ramadan adalah bergaul dengan orang-orang mukmin yang berbudi pekerti yang baik. Bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang baik, dengan siapapun tanpa pandang bulu. Ini merupakan daya pikat agama sebagai sebuah iman dan Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, ad-dinu husnul khuluqi. Agama adalah akhlak mulia. Budi pekerti yang baik merupakan pengewajantahan dalam pergaulan bermasyarakat. Disebut juga bahwa agama adalah muamalah yang baik. Iman lebih bersifat pribadi dan baru ada manfaatnya bagi masyarakat setelah ditampilkan dalam akhlak. Demikian halnya wawasan tentang ahkam syariah baru terasa dan nampak gunanya setelah mengalir dalam tutur kata dan perilaku akhlak karimah.
Maka itu identitas Islam ditandai oleh akhlak yang mulia. Perbedaan antara seorang muslim dan non-muslim, antara muslim yang taat dan muslim yang tidak taat adalah dalam etika moral, ketika makan, ketika bertutur kata, ketika berteman, ketika berinteraksi, bahkan ketika marah atau bergembira. Sahabat Salimah rahimakumullah, agar pribadi Idul Fitri terus terpelihara, maka yang paling menentukan adalah mulazamah, terikat, dan mudawamah, membiasakan dengan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan dilakukan di bulan-bulan pasca Ramadan. Sahabat Salimah rahimakumullah, semoga amal ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini diterima, diridhoi, dan disempurnakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan karunia Allah untuk mendapatkan keberkahan, magfirah, dan derajat takwa di sisi Allah, dan kita diberikan kekuatan dan dimampukan untuk menjadi hamba dengan pribadi Rabbani Rabbadunia di bulan-bulan berikutnya. Dan kita juga berharap kepada Allah, semoga kita di akhir hayat kita husnul khatimah dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Faida azamta tawakkal 'alallah. Taqabbalahu minna wa minkum. Minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.